Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Warta People, dimanapun Anda berada, bersama saya berjumpa lagi dengan Sahyudi di sini dalam Warta Bicara. Pada kesempatan hari ini kita akan berbicara sedikit mengulas tentang apa itu tour and travel yang ada di Kalimantan Tengah, dan saat ini sudah ada pembicara kita dari Ustadz Haji Muhammad Al-Ghifari. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kegiatan hari ini Ustadz? Alhamdulillah. Kabarnya baik. Alhamdulillah, kabar dalam keadaan sehat. Kegiatan lumayan, ada beberapa agenda hari ini, insya Allah. Untuk kegiatan saat ini apa aja sih Ustadz yang dilaksanakan? Oh, kalau saat ini tetap kita sebagaimana biasa mengisi majelis-majelis taklim yang rutin, dan juga ada mengisi beberapa acara, terutama karena masih di bulan Syawal. Ini ada acara halalun bihalalin, karena adalah adat istiadat orang Indonesia seperti itu. Selain dari bisnis travel dan umroh ini, seperti kita ketahui bahwa baru-baru ini Ustadz meresmikan pesantren Tanwirul Mukminin yang ada di Tanwirul Muslimin. Nah, untuk perjalanan itu sendiri bagaimana Ustadz bisa mengkoordinir dua kegiatan seperti ini? Yang pertama, pondok pesantren Tanwirul Muslim ini memang kita punya cita-cita lama. Jadi memang dari usaha kita dan memperkuat ekonomi kita, baru kita membuka pondok pesantren Tanwirul Muslimin. Dan ini adalah harapan daripada kawan-kawan, harapan daripada guru-guru kita. Kapan Ustadz sih buka pondok? Kapan sih buka pondok? Saya bilang insya Allah suatu saat saya akan buka pondok. Dan alhamdulillah sudah terlaksana dan sudah dibuka pondok pesantren Tanwirul Muslimin. Dan alhamdulillah ini pure daripada sedikit kelebihan rezeki yang Allah berikan kita untuk bangunkan pondok pesantren Tanwirul Muslimin. Dan itu rencananya insya Allah ada 17 bangunan, dan sekarang ini alhamdulillah sudah dibangun kurang lebih 9 bangunan. Dan mudah-mudahan nanti terus berlanjut, dan insya Allah tahun ini adalah tahun yang pertama kita ajaran baru bagi santri baru. Dan alhamdulillah sekarang yang mendaftar kurang lebih 260-270 orang, dan insya Allah diawali nanti di bulan Juli insya Allah. Kalau menjalankannya menurut saya ini masing-masing sudah ada bagiannya. Umroh ada bagiannya, pondok pesantren ada bagiannya, dan insya Allah kalau niat kita benar, Allah akan mudahkan segalanya insya Allah. Untuk santrinya sendiri untuk sejauh ini sudah berapa Ustaz? Kalau santrinya tadi saya sampaikan kurang lebih 250-270 orang, karena terakhir nanti tes gelombang kedua itu di tanggal 16 insya Allah. Berarti untuk sejauh ini masih berjalan sudah di pesantren ya? Belum. Jadi ini kita memang ini agak unik ini Tanwirul Muslimin. Biasa kebanyakannya pondok itu santri dulu baru bangun pondok. Kita kebetulan kebalikan. Pondok dulu dibangun, fasilitas dulu dibangun, baru kita cari santri. Jadi sekarang ini nggak ada santri, tapi insya Allah nanti di bulan Juli mulai namanya masa orientasi siswa itu, dan insya Allah tanggal 10 Juli itu sudah mulai santri menginap dan belajar di Tanwirul Muslimin insya Allah. Untuk fasilitas saat ini sudah dibangun apa aja? Kalau fasilitas saat ini pertama ada 2 lokal, putra putri ukuran 28 panjang 30. Ada juga lapangan futsal. Ada 1 masjid, kalau tidak salah ukurannya 28 kali 28 2 tingkat. Ada dapur ukurannya kalau tidak salah 14 panjang 30. Ada perumahan guru, dan terakhir ada juga pendopoan. Dan hari ini kita bangun homestay. Di situ ada homestay, di situ ada minimarket, dan ada butik insya Allah. Ini lagi berjalan. Oh, ini seperti diketahui. Tadi kan belum diketahui sama mungkin masyarakat sekitar ataupun di Kalimantan Tengah. Untuk biografi Ustadz sendiri nih, sehingga bisa menjadi seorang pendakwah. Saya kira saya menjadi seorang dewa, enggak seorang pendakwah. Seorang jadi memilih travel umroh ini bagaimana sih latar belakang Ustadz sendiri? Kebetulan kita ini aslinya orang Amsterdam. Amuntai sedikit tak dalam. Nah, jadi pertama kebetulan mama dan abah itu adalah orang hulu sungai gitu loh.
mama orang Alabiu, abah orang Amuntai atau Lampihung. Kebetulan kami 5 bersaudara, semuanya lahir di hulu sungai. Ada yang di Amuntai, ada yang di Kalsel lah pada umumnya. Dan kebetulan saya aja yang lahir di Bontok. Jadi saya lahir di Bontok, SD-nya di Bontok, dan setelah tamat SD saya sekolah di Raka. Selesai di Raka, saya ke Pemangkih. Nah, di Pemangkih itu saya kurang lebih 6 tahun, dan setiap biasanya kalau ke Martapura itu saya biasanya di bulan Ramadan saja, dan itu mengaji sama guru Sukri Unus di Antasenur. Setelah itu sekolah formalnya, aliyahnya saya di Ampah, lalu saya S1-nya mengambil di STAIN, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, insya Allah seperti itu. Dan sempat kalau tidak salah di Departemen Agama 2 tahun menjadi pegawai negeri, setelah itu resign. Jadi memang saya dari selesai SD sudah di pondok pesantren, dan pendidikan umum itu hanya di kuliah saja, di university saja seperti itu. Sampai terjun ke travel bisnis kayak seperti ini? Begini, kalau kita orang beriman yang penting, saya ingat ada perkataan begini, kamu jangan merancang-rancang. Karena apa yang kamu rancang tidak akan terjadi kecuali sesuai dengan rancangan dan cita-cita Allah. Yang penting menurut saya jalani saja. Insya Allah kalau sudah sampai waktunya nanti ada jalannya saja. Tapi jangan terlalu ambisius dalam hidup ini, karena membuat kita kecewa dan membuat kita sakit hati. Jadi semua usaha yang saya jalani seperti ini itu tidak ada memiliki keinginan yang kuat, berjalan aja sebagaimana biasa. Baik butik, baik travel, pesantren, dan usaha yang lainnya itu berjalan begitu saja. Karena saya meyakini kalau sudah sampai waktunya pasti akan terjadi. Sering saya sampaikan kalau air itu sudah waktunya menetes pasti akan tertetes, bagaimanapun ditahan. Jadi semua berjalan secara natural, secara apa adanya saja, tidak memiliki ambisius harus seperti ini, harus seperti ini. Tapi kita yakin tatkala kita memperbaiki niat kita, insya Allah dunia akan datang, insya Allah. Termasuk dari dorongan keluarga ada juga, Ustaz? Alhamdulillah kalau dorongan keluarga, dan saya yakin saya bisa seperti ini karena orang tua saya masih hidup. Kebetulan usia beliau kurang lebih 76 tahun. Saya yakin dengan tahajud beliau, dengan doa beliau di tengah malam, dengan beliau mengangkat tangan, mungkin sekali lagi dengan berkat doa beliau lah, alhamdulillah Allah berikan sedikit kelebihan rezeki, ada usaha, alhamdulillah seperti itu. Kalau kita merintisnya dari nol, karena kita 2008 masih tinggal di barak, 2008 masih tinggal di barak. Gaji kita waktu itu hanya 80.000, anak kita 1. Jadi saya teringat kalau dapat THR 500.000 itu saya nangis, karena saya tidak pernah memegang uang 500.000 2008. 4 tahun saya tinggal di barak, dan alhamdulillah berkat doa orang lain, terutama doa orang tua saya, insya Allah Allah berikan sekarang kelebihan rezeki. Saya ingat orang pengen sukses itu 2, orang kadang-kadang lupa. Pertama, ahsanu amala, ikhtiarnya yang bagus. Yang kedua, orang sering lupa adalah serpihan doa-doa orang lain yang kita bahagiakan hatinya, bukan karena kita. Karena kita ini ibadah kurang, dosa kita banyak, tapi karena orang kita bahagiakan hatinya, kita senyum, kita sedikit berbagi, orang gembira, orang mendoakan. Mudahan misalnya Gipari itu murah rezekinya, maka ribuan malaikat akan mendoakan. Menyambung dari kegiatan kita tadi, Ustadz, pertanyaan-pertanyaannya sudah dijawab. Dan untuk ini, apakah ada pesan khusus dari orang tua sendiri dan kedekatan Ustadz dengan orang tua sendiri sehingga sampai mencapai detik-detik seperti ini, bagaimana Ustadz? Yang pertama, dikatakan begini, dakwatul walid alal walad la turat. Doa seorang ibu atau orang tua kepada anaknya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang tua itu ridho dengan kita, orang tua itu senang dengan kita, lalu dia mendoakan dengan doa yang tulus dari hatinya, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doa orang tua itu lebih makbul daripada doa 70 wali kutubnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara kedekatan, alhamdulillah kebetulan Ustadz memiliki 2 orang tua, sudah tinggal di rumah ini kurang lebih puluhan tahun.
Waktu itu beliau punya usaha juga, lalu saya bilang cobalah tinggal di rumah saya. Kalau ibu senang teruskan, kalau tidak ibu bisa kembali ke rumah ibu. Dan alhamdulillah mereka alhamdulillah kelihatannya senang dan gembira dan tinggal di rumah ini. Alhamdulillah sudah puluhan tahun. Jadi satu rumah lah. Satu rumah, apa yang saya makan orang tua saya makan dan lain sebagainya. Dan saya merasa sekali lagi keberhasilan saya ini tidak lepas daripada doa orang tua saya. Kalau pesan orang tua saya, lakukanlah sesuatu yang sesuai dengan syariat. Kalau kau punya masalah harus bersabar. Semua adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itulah kurang lebih daripada pesan orang tua saya. Untuk pesan dari orang tua sendiri yang bisa diterapkan untuk anak muda sendiri saat ini bagaimana Ustaz? Mungkin ada sedikit bisa dibagi dengan untuk pemirsa. Karena orang tua kita ini kan kehidupan mereka kan di zaman jadul. Mereka tidak ngerti kehidupan saat sekarang. Ini yang pasti. Kalau bagi pemuda, jangan habiskan waktu untuk bersantai, jangan habiskan waktu untuk hanya nongkrong-nongkrong di kafe saja. Karena masa muda ini adalah masa yang sangat luar biasa untuk menggali potensi kita. Maka gunakanlah masa ini dengan sebaik-baiknya untuk mencari ilmu, meraih prestasi. Jangan kita nanti hari ini tersenyum tapi di hari tua kita menangis. Lebih bagus di hari ini kita mungkin menangis tapi di hari tua kita akan tersenyum, karena kita bisa menggunakan waktu kita dengan baik. Mungkin demikian. Ini Ustaz, untuk berat nggak sih menjadi seorang Ustadz atau pendakwah sendiri Ustaz? Kalau berbicara berat atau tidak berat relatif, bagaimana kita menjalaninya. Cuma yang paling berat mungkin tanggung jawab di hadapan Allah, itu yang paling berat ya. Karena apa yang kita katakan kalau kita tidak amalkan, kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah kita diundang kemanapun, saya punya prinsip, saya malah makin takut kalau yang mengundang itu orang yang jauh, orang miskin, kita tidak datang. Kenapa? Karena orang yang status sosialnya lebih rendah daripada kita, itu perasaannya lebih sensitif gitu loh. Kalau kita tidak datang, mungkin dia berprasangka yang macam-macam. Jadi sekali lagi, berat atau tidak berat itu adalah relatif, tinggal bagaimana kita menjalani. Yang paling berat adalah mungkin tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masa kecil Ustadz sendiri bagaimana sih? Oh, saya kecil nggak besar itu. Nggak besar. Untuk kecilnya sendiri bagaimana sih dari kehidupan mungkin? Kalau masa kecil mungkin yang lebih tahu ibu ya, karena ibu yang tahu. Tapi kata ibu ibu ya, kata ibu kecil saya katanya sering meminta uang, habis itu uangnya dibelikan ke gambar-gambar orang-orang soleh kata ibu. Habis itu kadang-kadang uangnya juga dibagi-bagi kepada orang-orang yang minta-minta kata ibu begitu. Masa kecil kita seperti itu, mungkin sama aja dengan anak-anak yang lain begitu. Saya tidak terlalu ingat kalau masa kecil saya. Mungkin yang ditanyakan mungkin orang tua saya. Mungkin seperti anak-anak yang lain lah seperti itu. Yang pasti dari kecil kita sudah dididik dengan pendidikan agama. Karena saya madrasah ibtidaiyah, pondok pesantren. Selesai itu juga kuliahnya di Stein waktu itu sebelum jadi UIN seperti saat ini. Jadi dari masa kecil memang pendidikannya adalah pendidikan agama. Maka saya bilang tidak akan pernah rugi menyekolahkan anak ke pendidikan agama. Insya Allah bermanfaat dunia dan akhirat. Dan seperti kita ketahui bahwa Ustadz ini kan memiliki travel umroh dan haji. Nah untuk saat ini nih kita ketahui bahwa Ustadz awal merintis saat ini bagaimana sih Ustadz perjalanan sehingga bisa menjadi tour and travel saat ini? Yang pertama kita ini alhamdulillah. Pertama itu kita diberangkatkan oleh seseorang karena dia punya nyajar, kalau tidak salah di tahun 2006 atau 2007. Waktu itu umrah ini tidak terlalu booming karena waiting list haji itu tidak begitu lama. Sekarang ini karena haji waiting listnya sudah lama, bahkan sampai 27 tahun sampai 30 tahun, jadi umrah mulai rame. Jadi saya pertama diberangkatkan itu kurang lebih tahun 2007 sendiri waktu itu. Dan setelah saya diberangkatkan, lalu beberapa jamaah pengen saya menemani berangkat. Akhirnya kita temani berangkat beberapa kali dengan memiliki dengan travel milik orang Jakarta pada saat itu.
Berarti saat itu tuh Ustaz masih mengikut gitu Ustaz? Ya, dulu kita masih mengikut, ada travel dari Jakarta, lalu 2011 kita bikin sendiri, yaitu PT Raihan Aliatur. Waktu itu ditutup izinnya dari pemerintah, dari Departemen Agama. Akhirnya dibuka izin itu kembali tahun 2016. Jadi Raihan ini mulai berjalannya itu tahun 2007 ikut orang lain. Mulai membuat nama Raihan Aliatur itu 2011. Izin keluar itu tahun 2016. Dan kalau tidak salah izin haji keluar beberapa tahun setelah itu. Jadi alhamdulillah Raihan sekarang memiliki PIHK dan memiliki izin haji dan umroh, alhamdulillah. Untuk tantangan terbesar sendiri Ustadz saat menjalankan bisnis tour and travel ini apa saja sih? Sebenarnya semua pekerjaan pasti ada kendala, pasti ada risiko. Tapi bagaimana komitmen dan sikap kita saja. Saya tahun ini kena musibah. Kenapa kena musibah? Alhamdulillah Raihan ini mulai 2011, alhamdulillah semuanya Allah mudahkan, Allah lancarkan. Tapi tahun ini di bulan Syawal saya memberangkatkan 130 orang. Ternyata injury time itu 43 orang tidak keluar visanya. Sedangkan hotel sudah terbayar, tiket pesawat sudah semuanya clear semua. Bahkan karena 43 ini tidak keluar visanya, lalu ada orang yang bapaknya keluar visanya, anaknya tidak keluar juga tidak berangkat. Akhirnya total yang tidak berangkat itu 57 orang. Lalu saya bilang, saya punya komitmen walaupun visa keluar dia tidak berangkat karena takut terpisah dengan keluarganya, maka nanti di bulan Agustus, insya Allah tanggal 18 Agustus akan saya berangkatkan dengan tidak menambah walau 1000 pun. Semua kerugian ditanggung oleh PT Raihan Aliatur. Ini harus memiliki komitmen seperti ini. Kalau kita tidak memiliki komitmen seperti ini berat. Memang travel ini kalau tidak berangkat dua kerugian. Yang pertama terbakar yang tidak berangkat. Yang kedua kita harus membelikan paket lagi seperti itu. Terus kalau itu kan otomatis kita akan ada kerjasama Ustadz dengan pihak-pihak maskapai mungkin dari Arab Saudi. Itu cara kerjasamanya itu bagaimana sih, menjalin kerjasamanya itu? Oh, sebenarnya kalau penerbangan hotel itu steam booking. Seperti saya nanti insya Allah berangkat, saya booking 400 seat di bulan Agustus, dengan 18 Agustus kita booking seat. Setiap seatnya misalnya DP 4 juta sekian atau 5 juta kita bayar. Nanti setelah sebulan pengen keberangkatan berapa seat yang kita terpakai, berapa tidak, seperti itu. Begitu juga hotel. Nah, sedangkan kasus tadi kan sehari sebelum keberangkatan ternyata bisa tidak keluar, ya artinya terbakar gitu. Kalaupun ada kembali hanya minim sekali, tapi sekali lagi kita punya komitmen semua kerugian akan ditanggung oleh PT Raihan Aliatur. Karena namanya usaha ini maunya kita selalu untung, tapi kadang-kadang usaha ini ada untung dan ada rugi seperti itu. Seperti yang Ustadz jelaskan tadi, pasti ada komitmen atau pun ada tantangan tersendiri saat menjalankan bisnis ini. Untuk keamanannya sendiri, menjamin keamanan dari para jemaah sendiri ini bagaimana Ustadz? Oh, kalau kita insya Allah kalau secara persiapan kan kita mohon maaf sekali lagi pesawat sudah oke, hotel sudah oke, habis itu semualah sudah oke. Tapi ternyata ada regulasi yang berubah dari Arab Saudi. Ternyata di bulan Syawal ini memang ada aturan, ada pembatasan keberangkatan umrah karena sudah menjelang melaksanakan ibadah haji. Kita tidak bisa melakukan apapun. Selain kita berusaha, terakhir kita pasrah. Yang penting kita tidak ada niat ingin menipu jamaah, kita tidak ada niat ingin menyakiti hati jamaah, dan jamaah tidak merasa dirugikan. Kenapa? Di bulan Agustus dia akan berangkat, tidak menambah walaupun 1 rupiah pun. Itu komitmen kita seperti itu. Yang jelas keamanan, kenyamanan. Kita upayakan itu keamanan, kenyamanan, dan nuansa kekeluargaan itu penting sekali. Nah, tentu ada kenyamanan, keselamatan yang ditawarkan oleh Raihan sendiri. Untuk pencapaian saat ini nih, apa sih yang terbesar untuk Ustadz sendiri dalam menjalankan PT? Sebenarnya ini usaha ini masya Allah. Selain ada nilaian bisnis, tapi ada nilaian ibadah. Saya tidak terlalu fokus kepada apa yang didapat, tapi saya lebih fokus apa yang kita lakukan untuk jamaah. Jadi selama ini kita berusaha bagaimana jamaah itu beribadahnya nyaman, bagaimana beribadahnya sesuai dengan syariat, karena kita pengen jamaah itu beramal memiliki ilmu. Karena dikatakan man amila bighairi ilmin amaluhum mardudatul la tuqbal.
Barang siapa yang beramal tanpa tidak memiliki ilmu, maka amalnya akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memikirkan bagaimana jamaah beribadah sesempurna mungkin secara syariat. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kepuasan daripada kita. Karena kita melayani duyufullah duyufur Rasul, kita melayani tamu-tamunya Allah dan tamu-tamunya Rasul. Kalau ada kelebihan daripada itu, alhamdulillah, hadza min fadli rabbi, ini adalah kelebihan yang Allah berikan kepada kita, seperti itu. So, tentunya untuk bisnis travel ini kan pasti ada goncangan atau apa. Mungkin kalau Ustadz sendiri melihat ke depan, bagaimana mungkin ada strategi sendiri dari PT Rayhan L? Menurut saya tinggal tingkatkan pelayanan, jaga komitmen dengan baik, mohon maaf, jaga kejujuran dalam berusaha, maka insya Allah rezeki sudah ada yang menjamin. Saya ingat perkataan Imam Ibnu Athaillah, sawabiqul himam, keinginan kuat kamu tidak akan merubah takdir yang sudah ditentukan oleh Allah. Yang penting kita niat melayani seindah mungkin, sebaik mungkin. Kalau bisa berusaha bagaimana membahagiakan hati jamaah. Masalah rezeki semua insya Allah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sering pesan kepada kawan-kawan marketing kita, biarkan orang menjelekkan travel kita, biarkan orang mengatakan travel kita begini-begini, yang penting jaga pembicaraan kamu, jangan sampai menjelekkan travel orang lain. Seperti itu. Oke, terakhir Ustaz, untuk closing statement sendiri, untuk harapannya untuk travel itu sendiri yang ada di Kota Palangkaraya atau Kalimantan Tengah ini, harapnya bagaimana dan keinginannya bagaimana sih? Harapan saya yang pertama, travel ini kan adalah fasilitas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Maka yang terpenting sebelum berangkat itu yang penting, sekali lagi cek izinnya, siapa pemiliknya, bagaimana track recordnya, itu penting sekali. Karena apalagi sekarang ini menjamurnya travel yang sangat luar biasa dengan promo yang sangat luar biasa. Tinggal kita bagaimana memilih dan memilah. Dan insya Allah sekali lagi travel ini adalah bisnis, bukan hanya untung di dunia, dan insya Allah akan mendapatkan untung di akhirat. Mungkin demikian. Alhamdulillah. Oke, baik, Warta People yang dimanapun Anda berada, mungkin sekilas terkait dengan perjalanan tour and travel dari Ustadz Ghifari sendiri. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.